Lah saya gitu. Sampai Iin sendiri kalau doa kadang, Pak, aku kok gregetan Pak sama kamu. Tahu gregetan? Apa itu? Gemes. Ini orang Jawa ini apa ngerti tuh? Gemes tahu? Loh, nyesel. Lain. Gemes kok nyesel. Oh. Makanya bahasa Jawa itu paling mantep. Gregetan. Apa sih? Bahasa apa itu? Wes padha ora ngertine iki. Jadi kadang-kadang itu karena jabatan, ngerti enggak? Yang satu ini sampai enggak sabar kepingin Papa kok enggak tindak. Ini kejadian pada waktu saya mau pulang dari Bekasi habis doa sama menantu saya yang meninggal di tengah jalan itu Tuhan sudah ngasih tahu gini. Awas, Yusa, kamu ini diincar setan. Nah, jadi kita doa, Tuhan kasih pedang sama saya. Pedang saya juga aneh. Yang dinamakan pedang itu, kita kerap kali kepingin ini kan pedang sing hebat itu. Tapi pedang yang dibuat kasih saya apa? Seperti lentur, bisa dipakai buat ikat pinggang, bisa kecil, bisa memanjang. Aneh ya. Jadi kalau saya pegang, mengecil tak kantongi. Loh, padahal dia aku beri kamu pedang. Bareng tak terima. Pedang. Ya panjang. Tapi kok kentul-kentul. Habis itu dipegang, mengkerut. Jadi kecil. Loh, ini pedang model apa? Gitu loh. Makanya di sini itu saya ada gambar satu pedang, satu tongkat. Tongkat pun enggak seperti tongkat biasa. Ujungnya gini. Duh, ini tongkat model apa? Aku bilang gitu. Ini itu tongkat gembala yang gini buat narik domba, dek nakal supaya nurut. Yang ini buat nangkap ular. Saya ngerti siapa dia tidak dikasih tahu. Ya toh. Mau saya cuma nurut toh. Nah, sehingga pada waktu saya pulang, Pak, kamu diincar setan. Iya tahu. Dan setan ngomong itu waktu doa. Aku mau korban darah. Siapa? Yusa. Jadi dia kepengennya aku harus mati karena pemimpinnya. Aku bilang, enggak asal Tuhan boleh, kayaknya enggak boleh ya, enggak bisa toh. Diam. Pak Iin tuh jengkelnya gini. Kamu bertindak dong Pak. Lawan. Lah aku ini budak, belum disuruh. Lah tak lawan enggak gepeng aku. Wong dia yang netapkan langkahku. Lah kamu tuh Mikhail, lah kamu yang perangin sana. Aku bilang, loh, lah tapi sekarang ini aku tidak sedang perang. Sedang siap perang. Lah kok aku mau nyerang dulu kan aku nanti persiapannya kurang. Lah iya, kamu ya gitu, podo sama. Pulang setengah jam kemudian Evi meninggal. Saya jalan pelan-pelan ditabrak. Bayang. Sampai aku bilang, ya Tuhan, seandainya aku tadi jalan cepat, ya truk gak bisa ngejar toh ya. Lah gara-gara jalan pelan. Lah gara-garanya Evi ini ngantuk. Aku kok ngantuk sekali sih Pak. Ya sudah. Lah tempat duduknya kebelakangkan, kamu tidur, Papa jalan pelan-pelan ke pinggir, tabrak mati dia. Jadi dia tidak terasa menderita, sakit, enggak. Dia cerita sama anaknya. Waktu terjadi tabrakan,
Mamah ini kaget, tahu-tahu sudah ada di surga, di depan Tuhan Yesus. Saya tahu dia tak sakit juga, dia cerita sama anaknya. Nah, lalu saya cerita begitu, tak bisa diterima sama hamba-hamba Tuhan maupun orang Kristen. Sebab di dalam Alkitab, orang yang sudah mati, tak mungkin balik. Ya toh? Ya toh? Salah. Ternyata contohnya ada enggak Alkitab? Musa itu sudah mati belum? Tapi balik menemui Tuhan Yesus di atas gunung. Ya? Musa sama Elia. Jadi bisa balik enggak? Kalau Tuhan pinter. Tapi sementara ini Isih goblok. Tapi sudah mulai. Amin. Ya. Nah, lalu saya minta Tuhan, Evi suruh balik cerita sama anak-anaknya supaya anaknya ngerti. Balik. Bukan secara daging, secara roh dan pikiran jiwa. Jadi malam mau nemuin anaknya 1, 2 dalam waktu yang sama. Cerita. Bisa ngobrol sama anaknya. Sampai anaknya akhirnya bilang, Kong, pagi-pagi dia bilang, aku tadi malam ketemu mama. Mama cerita kronologinya kejadian ketabrakan. Dan mama cerita, Kong, kita tidak boleh susah. Karena apa? Mama di sana kedudukannya tinggi, Kong. Kenapa kok bisa tinggi? Dia bilang, Beb, mama sekarang diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Karena apa? Dianggap, dikategorikan mati syahid. Karena mama pergi doa, peperangan untuk Samarinda, sama engkong, Tuhan anggap itu mati syahid. Menjalankan tugas. Bayangin, lalu dia bilang, enak kayak mama ya Kong, mati syahid. Langsung di atasnya. Jadi 2 anak itu tidak pernah rindu ibunya. Nah, siapa yang membuat? Tuhan. Tidak mungkin anak 10 tahun, 11 tahun hubungan sama ibu bapaknya baik, kok tidak merindukan. Tidak mungkin. Tapi bisa hilang sama sekali. Karena apa? Karena dia tahu ibunya di sana enak. Dan kita nanti harus pergi ke sana. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Sampai mana tadi ya? Sangkal diri. Jangan kasihani diri sendiri. Menurut Tuhan. Yang keempat. Jadi segala sesuatu tanya, terus tunggu jawaban, nurut. Ya. Yang kelima, tunggu saat Tuhan. Nah, ini beda. Jadi nurut Tuhan sama tunggu saat Tuhan. Ini beda. Kalau tunggu saatnya Tuhan itu sekarang ini ketepatan. Nah, itu sekarang istilah IIN ketepatan. Itu saat Tuhan. Jadi semua itu ada waktunya dan ada saatnya. Tunggu. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tepat waktunya. Terus yang ke-6, semua karya Roh Kudus. Kenapa dikatakan karya Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini sekarang, ini zamannya zaman Roh Kudus. Jadi zaman perjanjian lama itu Bapak sendiri. Zaman perjanjian baru itu Tuhan Yesus. Ini zaman akhir, zamannya Roh Kudus. Wah, kamu harus lihat 3 ini 1, 1, 3. Meskipun 3, 1, 1, 3,
tapi ada susunan kegiatan dan kewenangan dan kekuasaan, dan ada 3 ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini zaman akhir, Roh Kudus diberikan kepada engkau dan saya sebagai apa? Nah, jangan lupa, penolong. Penolong itu menentukan apa enggak? Ini kamu harus ngerti. Ini banyak orang Kristen yang salah. Penolong tidak menentukan, tetapi mengarahkan. Penolong Roh Kudus itu mengarahkan, menolong kamu. Ngerti enggak? Tapi bukan menentukan. Kalau kamu mau, oke. Kalau kamu ngerti, oke. Kalau kamu enggak ngerti, ya enggak apa-apa. Sebab Roh Kudus ini penolong, lembut, tidak memaksa. Nah, kalau kita minta dipaksa, itu lalu yang melakukan siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang punya daging. Roh Kudus tidak ada dagingnya. Jadi dia cuma mengarahkan, mempengaruhi pikiranmu, ya. Nah, pikiranmu, rohmu itu nanti yang mempengaruhi daging. Nah, jadi jangan salah ngerti. Makanya itu kalau doa, Tuhan, bukankah Alkitab mengatakan, Engkau menetapkan langkah-langkahku? Iya betul, yang menetapkan siapa? Nah, bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak menetapkan. Yang menetapkan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu pelaksana firman. Bapak mau membuat langit bumi, dia melalui Yesus berfirman jadi. Nah, jadi yang menetapkan itu firman. Lalu ada firman berkata, manusia bukan hidup karena roti, tapi karena firman. Jadi karena Yesus. Tuh. Nah, sekarang kelihatannya ini saya sudah mulai meletakkan dasar-dasarnya ya. Ya toh? Jadi sudah ada dasarnya pengertian. Karena ini penting sekali. Kalau kamu tidak ngerti, kamu pasti jatuh. Dan tersesat. Karena apa? Karena kita ini punya kelemahan itu. Tidak susah nyangkal diri, mengasihi diri sendiri, ya dah. Lalu kebalikannya ini semua. Kita bodoh, tapi kita keminter. Merasa dirinya pinter. Ya dah. Nah, terus yang ketujuh, semua karya ini demi kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan kemuliaan? Kalau kamu nurut. Kalau kamu percaya, kalau kamu nurut, melakukan firman sesuai dengan dia mau, itu memuliakan Bapa. Nah, karena kata-kata Tuhan Yesus sendiri berkata, bagaimana caranya aku memuliakan namamu Bapa? Dengan menyelesaikan tugas yang Bapa mau. Jadi kalau kamu nurut, kamu percaya, kamu melakukan firman, lalu itulah memuliakan nama Bapa. Karena apa? Hasilnya itu untuk Bapa, bukan untuk kita. Ngerti? Tapi, ada tapinya, kita ini lemah. Setan itu pinter, cerdik, jahat. Jadi diputar balik. Jadi kalau kita mengerjakan, ngalah, itu kamu bilang, kamu kan anak Tuhan. Kamu kan diangkat, dia punya karunia. Kenapa kamu ngalah terus? Nah, lalu harga diri kita naik.
kesombongan kita muncul, kelemahan kita muncul, kita bertindak salah. Ngerti? Jadi kita tuh selalu harus sadar bahwa setiap saat gampang sekali berbuat dosa. Karena Alkitab sudah berkata, manusia ini cenderung berbuat dosa. Kenapa manusia itu bisa cenderung? Karena didorong oleh setan. Karena dasar watak perangai kita sudah memangnya begitu. Jadi susah sekali. Ini contohnya baru yang saya terima. Jadi saya belum ke sini itu. Saya tiap hari itu kalau di rumah itu selalu kan telepon itu berdering. Konseling dari mana-mana. Sampai Amerika, sampai Australia, sampai mana-mana itu. Seluruh dunia ini. Jadi saya itu tidak mau punya handphone. Saya dikasih handphone pertama kali handphone keluar loh. Oh, itu kan gedenya kayak buat mukul anjingnya kain. Pernah, ini yang muda-muda sih tidak ngerti, yang tua-tua. Ya, gedenya itu kayak walkie-talkie. Berat lagi. Pertama kali sampai sekarang saya ingat. Karena pertama kali keluar harganya itu 16 juta. Itu zaman dulu loh. 16 juta zaman sekarang itu. Dulu tuh harganya duit itu mahal. Emas saja masih 2.000. Sekarang berapa? 300.000. Bayangin. Itu harganya 16 juta handphone keluar pertama di Indonesia. Gedenya sak palu gudang. Wah, tapi pengusaha jenderal atau pengusaha-pengusaha kayak direktur bank bangga. Gini, nggak ada orang punya. Yang punya cuma direktur orang kaya 16 juta. Bangga. Tapi juga tidak ada perampok dan pencuri yang mau handphone itu. Babnya apa? Dijual siapa? Jadi aman. Lain sekarang. Handphone siapa aja pencuri mau. Karena apa? Penadahnya gampang. Termasuk kamu. Kamu tidak sadar loh kalau kamu itu kerap kali jadi penadah. Bagaimana Pak jadi penadah? Nah, kalau kamu mau beli baju, mesti bermerek tapi murah. Itu barang apa? Barang selundupan. Penadah toh kamu? Betul enggak? Enggak sadar. Terus beli handphone bermerek bagus. Harganya murah. Barang apa? Selundupan. Makanya di koran baca itu. Kontainer handphone. Tapi kamu suka. Lebih-lebih yang perempuan tukang nawar. Belanja ke pasar Rp25 ditawar lagi. Aku sampai gini, sampai istriku bilang, yang kasihan dong yang, cuma beda Rp50. Loh, ya mahal. Kamu beli itu berapa ratus? Ya itu kasihan buat dia. Tidak bisa, ini kan memang harus begitulah. Kamu harus jadi berkat, bukan jadi beban. Saya bilang. Tapi kita tidak sadar melakukan, betul? Itu makanya. Makanya kamu coba, kalau ngasih kolektor nanti kan mikir. Mikir mesti. Tapi aku diajar dari Tuhan ya gitu. Duit tinggal 100. Segelondong. Satu tok. Dari 100 itu ada puluhan, ada 20, lumayan lah. Ini cuma satu. Tuhan bilang, gini. Bagaimana Tuhan? Duitnya tinggal 100. Terus Tuhan bilang, beri. Berapa? Tuh tahu cuma satu kok. Sekarang saya tanya, kenapa saya tanya gitu berapa? Karena apa? Karena di Manado kalau ngasih kolektor bisa kembali. Kamu ketawa karena kamu bingung. Di sana kalau ngasih kolektor
100, ngambil kembalian. Aku mau ngasih cuma 20. Bayangin. Kamu bilang ya. Karena kamu enggak merasa. Belum ngalami. Saya ngalami. Kamu orang Manado? Ada toh? Alah, ketawanya. Padahal kurang ajar ya. Yang lain belum ngalami, ngetawai. Kamu ketawanya belakang. Lucu toh? Itu kenyataan hidup begitu. Padahal kamu kelihatannya kan aneh toh. Tapi kamu sendiri itu begitu. Sama. Cuma bentuknya lain. Seperti yang saya katakan tadi, cuma satu. Ya Tuhan, berikan. Lalu nanti bagaimana? Buat ini, tidak ada Tuhan. Tidak dijawab. Nanti aku pelihara, enggak. Tinggal kamu mau melakukan firman atau enggak. Tapi kamu kerap kali gitu, pasti tidak berani. Terus lebih baik utang dulu. Nah, kalau kamu bilang utang dulu, lebih baik yang kembali pada. Lebih baik yang kembali toh. Ayo, kamu nih. Kamu tidak sadar kalau kamu ini tiap hari berbuat dosa dengan cara berpikir begitu. Ngerti toh? Ya makanya. Kok kamu itu sok kadang-kadang melihat orang lain, kok gitu ya, sombongnya. Makanya orang pinter itu susah masuk surga. Bukan orang pinter, keminter. Karena tidak ngerti tidak saudara? Tapi karena saya nurut, saya beri. Oke Tuhan, saya kasihkan semua. Nanti urusan nanti. Firman-Mu berkata, hari esok urusan hari esok. Nah, kalau udah makan, ya puasa. Nah, ya toh? Tuhan tidak pernah hutang. Belum apa-apa, keluar. Seorang sudah ngadori amplop. Lah itu pikirnya, ya Pak, Bapak kan pendeta, hamba Tuhan. Ya bisa, siapa bilang? Wong saya itu pulang dari Kalimantan, bawa duit 4 juta. Pada waktu itu, tahun 80. Gede toh. Sampai di airport. Dan saya tahu di rumah di Bandung, istri saya uangnya sudah habis. Saya tahu itu. Karena saya mau berangkat tinggal sedikit, jadi dipakai untuk seminggu itu habis. Saya membawa 4 juta. Nah, pikiran saya, waduh Tuhan baik. Tuhan itu tahu kebutuhan saya. Nah, jadi cara Tuhan mendidik itu begitu. Pulang sampai di Jakarta, di Cengkareng, ketemu seorang pengusaha yang biasanya ngasih persembahan buat saya. Aku nih, kamu mau kemana? Ke Surabaya. Sedang ngomong begitu, Tuhan ini ngomong, kamu berkati dia. Loh, dia pengusaha Tuhan. Iya. Aku hamba, ya berkati dia. Wah, aneh. Ya, oke, saya bilang, berkati Tuhan. Mikir, berapa? Ya toh? Nah, ini 4 juta kan banyak. Jadi kalau dikasih 2 juta, masih 2 juta, lumayan lah. Sebab dia kalau memberi saya paling-paling ya 2 juta, 1 juta gitu. Jadi balasannya kan mestinya segitu. Kan firman Tuhan berkata sebagai sesuai yang kamu berbuat. Saudara tahu. Kamu bawa uang dong. Iya Tuhan. Berapa? 4 juta. Berikan semua. Sampai aku tanya 2 kali. Berapa Tuhan? Semua. Saya temui. Ini aku dagingnya, pikirannya kan kuat. Aku tanya.
Kowe kan pengusaha toh? Iya. Mau duit enggak? Pikirku, dia bilang, enggak. Apalagi aku hamba Tuhan, dia pengusaha yang biasa ngasih duit. Kamu mau duit enggak? Pikirku, ya gengsi dong ya. Enggak, aku udah butuh. Enggak, mau. Mau, dia bilang. Loh, kamu mau itu dari orang lain atau dari saya? Dari mana saja? Wah, mati. Jadi duitku 4 juta tak keluar ke. Aku punya dapat 4 juta, tapi Tuhan mengatakan suruh ngasih kamu. Nangis dan diterima. Lu dek nangis bilang, no! Nangis kayak nangis diterima. Dia bilang, aku tidak mengira kalau engkau yang dipakai saluran. Aku pergi sana ini butuh duit 4 juta. Karena demikian sampai aku mesti ngasih orang. Dan aku pas kosong semuanya. Aku sampai tidak bisa ngerti. Tuhan, aku ini pergi ke sana harus bayar 4 juta. Engkau tidak ngasih duit sasen ini. Kasih saya kosong ini piye. Padahal bukan pengusaha kecil, ratusan juta. 4 juta saja saat itu tidak punya. Nangis sampai akhir. Aku ini, ya sudah. Puji Tuhan. Timingnya pas. Dan aku yang dipakai. Tapi Doni, aku ngomong gitu. Doni sini. Unungnya aku makan apa? Itu normal toh? Makanya saya tuh apa adanya. Ya sudah, terus saya pulang. Naik kereta api pulang. Sampai rumah jam 5 sore. Istri saya nyambut gini sambil ketawa-ketawa. Gini. Halo yang. Loh, gue kok ketawa-ketawa nah? Aku tahu kamu pasti tidak bawa duit. Lucu enggak? Aku muni, kok kue tahu? Ya tahu, wong aku ngalami. Ngalami apa? Kamu ini tadi, kamu pulang jam 5. Jam 12 itu ada orang datang, ngirimi duit aku. Berapa? 20 juta. Jadi aku tahu persis, pasti kue gak bawa duit. Karena istri saya itu tahu watak saya. Saya kalau terima persembahan, terima duit, mesti tanya Tuhan. Tuhan, ini untuk siapa? Nah, pada waktu pulang dari Kalimantan, aku tidak tanya Tuhan, tapi tanyanya gini. Wah, terima kasih Tuhan. Istriku tidak punya duit, jadi ini buat dia. Engkau itu memang pemelihara abadi. Bayangin saudara. Jadi saya sudah mikir dulu sebelum Tuhan bertindak kan. Nah, itu mendahului Tuhan. Nah, Tuhan mengajar supaya aku menjadi anak hamba yang taat, setia. Caranya dengan ngalah. Jadi bukan hanya teori, pengajaran. Dah, ini praktek. Hari demi hari. Jadi saya pulang ketawa. Oh, pantesan gue ketawa-ketawa. Iya, karena aku tahu gue pasti tidak bawa duit. Satu, kedua, aku dapat terima double-double. Itu Tuhan. Jadi supaya kamu itu percaya. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Kalau Tuhan berfirman, lakukan. Nah, melakukan firman Tuhan itu kadang-kadang kita tidak sabaran. Jadi kepinginnya kan kita beri langsung dapat balasan. Udah, ada waktunya. Nah, tapi kalau seperti yang istri saya ngalami, itu pas. Saya pulang jam 5, jam 12 sudah diantar orang. Tapi kadang-kadang saya ngalaminya
nunggunya sampai hati ini mau copot. Contohnya pada waktu saya dipindah beli rumah. Saya itu dulu tahun 73 itu kontrak rumah 3 tahun. Habis terus saya doa, Tuhan, aku pindah mana? Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah bagimu. Ayo, seneng enggak? Bahagia enggak? Bahagia, mantep enggak? Amin. Terus ada hamba Tuhan kesaksian. Itu masih 3 bulan sebelum pindah. Ancang-ancang. Tuhan bilang, aku sudah sediakan. Terus kemudian ada hamba Tuhan khotbah di rumah saya. Karena di rumah saya ada persekutuan. Saya dapat rumah hanya kurang sehari. Hebat amat ini. Bingung Pak, bingung. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tepat. Sehari pas itu aku dapat. Langsung saya sembahyang. Tuhan, nanti aku jangan seperti dia ya. Aku masih kurang 3 bulan. Jadi nanti kurang seminggu, sebulan gitu loh Tuhan. Kowe tahu jawabannya apa? Memang kamu tidak seperti dia. Jadi tak anggap itu kan jawaban toh. Dan hiburan. Wong saya tidak kepingin. Dan dia mau. Jawabannya persis seperti yang saya harapkan. Kamu tidak seperti dia. Tak tunggu kurang sebulan. Belum ada apa-apa. Jawabannya tetap sama. Aku sudah sediakan rumah bagi. Maksudnya piye? Beli, sewa. Diam, tidak jawab. Tunggu kurang seminggu. Aku bilang, Tuhan, kurang seminggu. Tuhan jawabannya apa? Masih seminggu. Saya terhibur. Terhiburnya karena saya minta kurang 1 hari. Kurang 3 hari. Tuhan, ini kurang 3 hari. Masih 3 hari. 2 hari, sehari. Habis. Tuhan, kurang sehari. Dia bilang, masih sehari. Engkau kan janji. Janji apa? Bahwa aku tidak seperti hamba Tuhan itu. Siapa yang bilang, aku kue sama, tidak sama. Sini kurang sehari. Lah ya masih sehari. Loh, nah aku minta kan kurang dari sehari. Dan lebih dari sehari. Lah kamu yang minta. Aku jawabnya kan, kamu memang tidak sama seperti dia. Masih Tuhan. Ya sudah. Terus bagaimana? Sudah, bayang. Itu sehari sudah habis, tinggal besok. Besok rumah saya yang saya tempati jam 11 siang dirobohkan. Jadi tidak bisa diperpanjang atau ditunda. Karena mereka sudah pakai hitungan, pakai PNG, pakai segala macam. Jam 11 tok palu dirobohkan. Tuhan, ini sudah jam 5 pagi. Tuhan, engkau bilang besok pagi. Dia bilang, besok pagi aku ngomong. Jam 5 bangun, sembahyang. Sebab saya tiap jam 5 mesti bangun pagi. Istri, anak-anak, adik-adik, nani, apa itu di rumah saya. Esther, yang di Australia. Tuhan, ini sudah jam 5. Terus nanti jam 11 rumah dirobohin. Terus aku ini kemana? Saudara tahu? Masih jam 5. Loh Tuhan, ini nanti jam 7 itu pergi gereja. Kebaktian. Sampai jam 8. Kan tinggal 2-3 jam Tuhan. Ayo Mas Yani. Nanti di gereja aja aku ngomong. Ya wes, istri sama adik-adik saya bilang. Nanti di gereja mau ngomong. Ya, siap. Terus tahu gitu kan siap. Pergi gereja ini. Renteng-renteng orang banyak. Nah, kalau sudah dikasih tahu di gereja nanti. Aku mau tegang enggak? Tegang toh? Menantikan pejabat berbicara. Yang didengeri khotbah atau apa? Nah, telinga. Nah, ya itu sing salah. Karena ndak rileks, tegang. Mana? Istri saya karena dia gandol be aku, dia nyenggol. Wis ngomong belum? Sudah ngomong. Sudah. Aku bilang, tiap seberapa jam sudah ngomong belum? Nanti tayang, nanti tak kasih tahu. Dia bisa ngomong, wah aku ya tegang dewek.
Lah terus tegang itu kamu yang perhatiin apa? Aku sampai memperhatikan segala gerakan. Orang khotbah, nyanyian, apapun. Siapa tahu Tuhan bicara melalui cara-cara yang seperti itu. Tidak ngomong. Tidak. Selesai. Nah, kalau di DKI itu kan nyanyian terakhir kan. Amin. 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 Baru ngomong. Tepat selesai. Rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Saking senenge belum tahu nomornya berapa. Belum tahu sing punya siapa. Belum tahu minta berapa. Saya bilang, amin. Istri saya tanya, sudah ngomong? Sudah. Rumah mana yang? Jalan Gatot Subroto. Adik saya Nani yang jadi hamba Tuhan juga. Nomor berapa? Aku bilang, Tuhan nomor berapa? Tuhan bilang apa? Nah iya, aku ngomong belum selesai kok sudah. Tidak kurang ajar. Padahal kamu kerap kali melakukan hal itu. Tuhan itu mendidik saya itu sampai hal yang sedetail itu. Ngomong belum selesai, kenapa kamu tidak duduk diem, tunggu sampai aku ngomong. Aku bilang, terlalu sukacita, terlalu mengharapkan. Tuhan bilang, itu kan kehendakmu toh? Ya, sekarang bayar harganya. Mateng tuh. Jadi sampai rumah ditanyai, Pak pindah mana? Gatot Subroto, nomor berapa? Belum tahu. Itu sudah jam 10, kurang 1 jam. Lah gini dah aku bilang gitu. Semua barang dipak masuk di truk atau di kretek, siap berangkat. Jadi jam 11 mereka mau rubuyan biar rubuh, nggak apa-apa. Kang yang dorong gerobak itu kereta itu dia bilang, Pak, ini memang ahli pindah. Pindah kemana Pak? Belum tahu. Saya ini kerja 16 tahun loh Pak. Mindah barang orang mau pindah. Baru hari ini pindah kok tidak tahu. Lah memangnya belum tahu tuh piye? Aku bilang jalanannya sudah tahu, Jalan Gatot Subroto. Nomornya belum tahu. Yang punya siapa ya? Belum tahu. Dibeli atau disewa? Belum tahu. Nah, terus kalau pindah itu biasanya kan tetangga pada datang. Datang dia. Pak, mau pindah kemana? Ayo tak bantu. Belum tahu. Sombong amat. Orang pindah kok tidak boleh diketahui. Noh, rumah yang mana? Belum tahu, Bu. Ya tidak mungkin toh, Pak. Loh lah tidak mungkin bagaimana memang belum tahu. Ya tidak mungkin toh, Pak. Loh, tidak mungkin bagaimana. Teng.